Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan terkait analisis problematika dan solusi komprehensif di lembaga formal. Nah, sebelumnya kita itu sudah terjun untuk mencari studi kasus dan mencari data-data gitu ke sekolah-sekolah terkait kajian literatur tentang UBD ini. Nah, selanjutnya kita bakal menganalisis nih terkait problematika dan solusinya itu bagaimana. Namun sebelumnya di sini ada beberapa kelompok yang akan menjelaskan terkait pemaparan materi kali ini. Di antaranya ada Siti Solihatul Wahidah, ada Taufik Fajar, dan ada Taufik Ismail. Di bawahnya itu ada saya sendiri sebagai moderator, dan di bawahnya lagi, di kanannya ada Yusef Muhammad Saifuddin, di kanannya lagi ada Jihan Darujat Fuadi. Nah, selanjutnya kita akan bahas dulu nih mengenai problematika dan solusi dari studi kasus. Nah, jadi kita ini bakalan menawarkan solusi gitu terkait studi kasus dalam problematika yang terjadi di lembaga formal ini dengan memposisikan sebagai salah satu stakeholder. Lalu di sini juga kami akan memposisikan sebagai kepala sekolah. Jadi nanti akan kami tawarkan solusi gitu. Lalu di sini ada guru dan pendidik juga, guru atau pendidik maksudnya. Lalu ada waka kurikulum dan terakhir ada peserta didik. Oke, selanjutnya ada rekan saya yang akan menjelaskan materi terkait dari perspektif pemangku kebijakan pemerintah. Silakan. Baik, di sini saya sebagai dari pemangku kebijakan pemerintah. Di sini ada dua permasalahan yang akan dibahas, yaitu problem dan solusi. Yang untuk pertama, problem panduan implementasi yang terbatas. Yang ditemukan masalahnya, pedoman pelaksanaan UBD yang tersedia di tingkat nasional kurang spesifik dan fleksibel, sehingga menyebabkan variasi implementasi di lapangan. Adapun solusinya yaitu dengan pengembangan panduan pelaksanaan UBD yang lebih spesifik. Misalnya dengan menyusun panduan yang mencakup contoh-contoh praktis untuk setiap elemen WER2 dengan fokus pada konteks lokal dan teknologi, dan bisa juga dengan menerbitkan modul pelatihan khusus untuk guru dengan fokus diferensiasi, asesmen, dan refleksi. Yang kedua ada problem minimnya pelatihan guru tentang UBD. Ini masalahnya, banyak guru tidak mendapatkan pelatihan memadai tentang UBD, terutama dalam merancang elemen seperti Where2, yang lebih terstruktur dan berbasis kebutuhan lokal. Adapun solusi untuk mengatasi masalah tersebut bisa dengan melakukan program pelatihan guru yang intensif, di mana bisa dengan menyelenggarakan pelatihan regional yang melibatkan praktisi UBD untuk berbagi pengalaman implementasi terbaik, dan bisa juga dengan menyediakan platform online bagi guru untuk mengakses sumber daya, video tutorial, dan forum diskusi tentang UBD. Yang ketiga ada permasalahan terkait keterbatasan infrastruktur teknologi di sekolah, yang mana masalahnya itu implementasi teknologi seperti SRAT atau Python sering terhambat karena keterbatasan perangkat, akses internet, dan pelatihan guru dalam memanfaatkan teknologi. Solusi yang bisa dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut bisa dengan inventasi infrastruktur teknologi, misalnya dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan perangkat teknologi di sekolah, seperti komputer, akses internet, dan perangkat lunak untuk pembelajaran. Dan bisa juga dengan membentuk kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk memberikan pelatihan langsung kepada guru dan siswa. Mungkin itu dari perspektif pemangku kebijakan pemerintah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ibu Siti. Sekarang saya akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu dari perspektif pejabat sekolah, bagian problematika. Yang pertama, ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan UBD antara guru. Tidak semua guru menerapkan elemen UBD seperti hook atau refleksi siswa dengan konsisten. Hal ini menyebabkan disparitas kualitas pembelajaran di antara kelas yang berbeda. Kemudian yang kedua, kurangnya pemantauan implementasi UBD. Tidak ada sistem yang baku untuk memonitor efektivitas pelaksanaan UBD di tingkat sekolah, termasuk asesmen, diagnostik, sumatif, dan refleksi siswa. Kemudian bagian solusi. Yang pertama, ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan UBD antar guru. Membuat format
rencana pembelajaran UBD yang baku untuk digunakan oleh semua guru, kemudian mengintegrasikan elemen UBD ke dalam rencana kurikulum sekolah secara menyeluruh. Dan yang kedua, meningkatkan monitoring dan evaluasi, yaitu menetapkan tim evaluasi internal untuk memantau pelaksanaan UBD secara berkala dan menggunakan hasil monitoring untuk memberikan umpan balik kepada guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Yusep. Silakan Pak Yusep. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan dari perspektif kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Untuk problematikanya ada evaluasi diri dan refleksi yang tidak standar. Refleksi siswa sering dilakukan tanpa format yang konsisten sehingga siswa kesulitan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka secara sistematis. Yang problematika yang kedua adalah kurangnya program inovasi pembelajaran, di mana kepala sekolah belum memprioritaskan program pengembangan yang mengintegrasikan teknologi dan UBD secara menyeluruh. Kemudian kita juga memberikan solusi ada dua, yaitu yang pertama adalah mendorong inovasi dalam pembelajaran, mengadakan kompetensi inovasi pembelajaran berbasis UBD di sekolah untuk memotivasi guru menggunakan teknologi dan pendekatan konseptual. Kemudian memberikan penghargaan bagi guru yang berhasil mengimplementasikan UBD secara kreatif dan efektif. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua adalah mengembangkan format refleksi standar, di mana membuat template refleksi siswa yang berisi panduan pertanyaan, misalnya apa yang telah saya pahami, apa yang masih sulit bagi saya, dan bagaimana saya dapat memperbaikinya. Mengintegrasikan format ini ke dalam aplikasi digital agar siswa dapat melakukan secara mandiri. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Pak Ismail. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Yusep. Ya, di sini saya sebagai dari perspektif bidang kurikulum atau guru. Nah, untuk ada beberapa problem. Yang pertama itu keterbatasan diferensiasi dalam perencanaan awal, yaitu diferensiasi sering kali dilakukan secara spontan, bukan direncanakan sejak awal, sehingga kebutuhan siswa dengan kemampuan berbeda tidak selalu terakomodasi. Yang kedua, ada minimnya keterkaitan dengan dunia nyata. Meskipun beberapa guru sudah menggunakan contoh kontekstual seperti algoritma pada aplikasi populer, hal ini belum menjadi praktik yang meluas. Dan yang ketiga, kurangnya pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran, yaitu beberapa guru masih ragu menggunakan teknologi karena kurangnya pelatihan atau keterbatasan infrastruktur. Nah, dari problem-problem tersebut ada solusinya. Yang pertama itu merancang diferensiasi yang terintegrasi. Ya, maksudnya itu memastikan bahwa rencana pembelajaran sudah mencakup aktivitas cukup untuk berbagai tingkat kemampuan siswa sejak awal perencanaan. Yang kedua, meningkatkan keterkaitan dengan dunia nyata. Ya, menggunakan kasus nyata atau simulasi yang relevan untuk siswa, seperti algoritma pada TikTok, Google Maps, atau e-commerce. Selain itu, ada juga mengajak siswa untuk mengidentifikasi aplikasi lain di sekitar mereka yang relevan dengan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, maksudnya itu mendorong penggunaan alat seperti Slack, Python, atau platform kolaborasi online untuk mendukung pembelajaran interaktif. Ada juga menjadikan teknologi sebagai bagian dari asesmen, misalnya melalui proyek berbasis digital. Itu dari perspektif bidang kurikulum atau guru. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Bapak Fajar. Silakan Bapak Fajar. Baik, terima kasih Saudara Mail. Oke, di sini saya akan membacakan tentang dari perspektif siswa. Adapun problematika dan solusinya di sini. Yang pertama ada kesulitan memahami elemen where to secara mendalam.
Masalahnya di sini adalah elemen seperti hook atau equip tidak selalu jelas bagi siswa, sehingga mereka kehilangan arah dalam pembelajarannya. Adapun solusinya, untuk memahami elemen WIRE2 secara mendalam, adapun bisa memanfaatkan panduan atau penjelasan guru untuk memahami tujuan pembelajaran dan perannya dalam kegiatan yang akan dilakukan. Lalu, bisa juga berkolaborasi dengan teman untuk mendiskusikan elemen hook atau equip yang kurang dipahami. Lalu selanjutnya yang kedua, kurangnya bimbingan refleksi mandiri. Di sini ada masalah siswa kesulitan memahami bagaimana mengevaluasi diri mereka sendiri secara efektif, yang berakibat pada kurang optimalnya pengembangan kemampuan berpikir kritis. Mungkin di sini ada solusinya untuk mengembangkan kebiasaan refleksi mandiri, bisa menggunakan rubrik refleksi untuk mengevaluasi pencapaian setiap minggunya, lalu bisa juga mengajukan pertanyaan kritis kepada guru tentang kelemahan dan cara untuk memperbaikinya. Mungkin dari saya seperti itu, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, tadi sudah dijelaskan berbagai pemateri yang menjelaskan tentang terkait kepala sekolah, siswa, atau perspektif dari guru. Sekarang kita buat kesimpulannya, bahwa pendekatan UBD ini ternyata memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pembelajaran. Tetapi keberhasilannya ini tuh membutuhkan sinergi dari semua pihak. Baik itu dari pemerintah ini perlu gitu buat menyediakan panduan dari infrastruktur. Lalu sekolah juga harus mendorong inovasi gitu. Jadi guru juga bisa berkreasi dengan diferensiasi dan teknologi. Dan siswa di sini harus aktif gitu dalam refleksi dan pembelajarannya secara mandiri. Sehingga kolaborasi ini itu dapat diterapkan dalam UBD yang lebih konsisten, relevan, dan berdampak positif pada pembelajaran. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga apa yang bisa dipaparkan pada hari ini itu bermanfaat bagi banyak orang. Kurang lebihnya mungkin kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat maupun perucapan yang kami paparkan dalam presentasi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.